Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini hari Senin tanggal 9 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi ada 2 mata pelajaran. Yang pertama tematik dan yang kedua PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, sama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran yang pertama yaitu tematik. Kita buka buku tematik 2C-nya. Nah, kita buka halaman 137. Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 4. Kita baca sama-sama ya. Ino dan teman-teman berbeda suku, bangsa, dan agama. Walaupun berbeda, Ino dan teman-teman tetap main bersama. Inilah yang dimaksud bersatu dalam perbedaan. Nah, sini ada yang membaca. Bacalah syair lagu berikut ini dalam hati. Nah, sini ada syair lagu yang judulnya Indonesia Bersatulah. Kita sama-sama baca syair lagunya ya. Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Indonesia, Indonesia, hidup, hidup, hiduplah. Nah, di bawahnya ada anak-anak berpakaian daerah. Nah, mereka gambar ini ada anak-anak berpakaian daerahnya masing-masing. Nah, bawahnya ada bacalah syair lagu di atas di depan kelas. Bagaimana mimik wajah dan intonasi yang sesuai saat membaca syair lagu di atas. Bacalah bersama syair lagu di atas dengan intonasi dan mimik yang sesuai. Yang ini kita lewati saja ya. Kita lanjut ke halaman 138. Nah, yang paling atas ada diskusikan bersama teman sebangkumu. Tulislah jawaban hasil diskusimu pada buku tulismu. 1. Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Siapakah yang diajak bersatu dalam maksud syair lagu di atas? 2. Jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah. Apa maksud dari syair lagu tersebut? 3. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Apa pula maksud dari syair lagu tersebut? Yang ini tidak kita kerjakan ya, kita lewati saja. Lalu bawahnya ada ayo menyimak. Berikut contoh persatuan seperti ajakan syair lagu di atas. Perhatikan percakapannya. Nah, kita baca dari sini. Bagaimana kabar Madi temanmu yang rumahnya terbakar? Kata ayah. Jawab Ino. Madi baik-baik saja dan sudah masuk sekolah ya. Oh iya, kami mengumpulkan sumbangan untuk Madi ya. Nah, ini adalah Ino dan ayah bercakap-cakap. Ini adalah percakapan antara ayah dan Ino. Kita jawab sama-sama. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dibicarakan ayah dan Ino? Nah, kita jawab saja ya. Yang dibicarakan ayah dan Ino adalah kabar tentang Madi, temannya Ino yang rumahnya terbakar. Lalu yang nomor 2, bencana apakah yang dibicarakan? Kebakaran rumah. Lalu 3, hal positif apa yang Ino dan teman-temannya telah lakukan? Ino dan teman-temannya sedang mengumpulkan sumbangan untuk Madi. 4. Pernahkah kamu membantu teman? Kira-kira kalian pernah tidak membantu teman? Ya, ini kita jawab sama-sama aja ya. Jadi tidak usah kalian kerjakan di buku tulis. Ya, lanjut ke halaman 139. Nah, di sini ada ayo dengarkan. Dengarkanlah penjelasan yang dibacakan gurumu berikut ini. Nah, kalian dengarkan baik-baik ya. Indonesia terdiri dari beragam suku.
Ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, dan suku Asmat. Setiap suku memiliki pakaian adat masing-masing. Lihatlah pakaian yang dikenakan Ino dan teman-teman. Ino dan teman-teman memakai pakaian adat. Mereka akan mengikuti pawai di sekolah. Pawai untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, kita perhatikan di bawah ini ada beragam pakaian adat Indonesia. Nah, di sini ada pakaian adat Betawi, lalu pakaian adat Bali, lalu pakaian adat Aceh, pakaian adat Jawa, pakaian adat Papua, pakaian adat Kalimantan. Rini memakai pakaian Betawi, Ino memakai pakaian Bali, Windy memakai pakaian Aceh, Lina memakai pakaian Jawa, Miko memakai pakaian Papua, Mutia memakai pakaian Kalimantan. Kita lanjut baliknya halaman 140. Nah, di sini ada ayo mencari tahu. Carilah daerah asal suku berikut ini. Tanyakanlah kepada orang tuamu, carilah satu contoh suku lain dan daerahnya. Nah, kita lihat nomor 1 ini ada suku Sunda. Nah, suku Sunda ini daerahnya daerah mana? Kalian tanyakan ya kepada mama, papa, kakak juga boleh. 2, Dayak. Dayak ini dari daerah mana? Nomor 3, suku Minang. Suku Minang ini dari daerah mana? 4, suku Betawi. Suku Betawi ini dari daerah mana? 5, suku Asmat. Suku Asmat ini dari daerah mana? Kalian kerjakan yang ini. Lalu bawahnya ada ayo lakukan. Tanyakan dari suku manakah teman sebangkumu berasal. Tanyakan pula budaya suku tersebut. Misalnya bahasa daerah, pakaian adat, dan makanan tradisionalnya. Nah, bawahnya ini ada ceritakan hasilnya ke depan kelasmu. Yang ini tidak usah kita kerjakan ya. Lalu bawahnya bagaimana sikapmu di sekolah? Nah, di sekolah Ino ada seorang anak baru. Anak itu berasal dari Ambon. Nama anak itu Elias. Elias suka menyebut dirinya Beta. Beta bahasa Ambon yang berarti saya atau aku. Logat Elias ketika berbicara juga berbeda. Ada beberapa teman Ino suka tertawa saat Elias berbicara. Menurutmu, baikkah sikap seperti itu? Bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang memiliki perbedaan suku? Nah, jadi kalau ada teman yang memiliki perbedaan suku dan cara bicaranya agak beda juga dari kita karena mereka memakai suku mereka, logat mereka, jadi kita tidak boleh menertawakan mereka ya, karena setiap orang itu suku, adat, dan dari daerah asalnya itu berbeda-beda. Ada yang sama dari beberapa dari kita dan ada juga yang tidak sama. Jadi kita tidak boleh menertawakan perbedaan suku ya. Kita lanjut saja ya. Kita lihat halaman 141. Nah, kita langsung aja ke ayo berlatih. Nah, selain acara pawai diadakan pula bazar murah. Bazar murah untuk membantu warga yang kurang mampu. Berikut barang dan harga yang dijual pada bazar. Nah, nomor 1 kita lihat. Tulislah pecahan uang yang sesuai dengan harga barang berikut. Nah, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini ada mie instan. Kita lihat harga sebungkus mie instan Rp3.300. Nilai tukar uang yang sesuai. Nah, di sini ada lembar uang dan keping logam. Nah, Budi contohkan satu ya. Di sini kan harga mie instannya itu 3.300. Jadi, kalau kita pecahkan, kita tukarkan uangnya. Jadi, kalau uangnya 3.300 berarti uang kertasnya ada berapa? Ada
3. 3 lembar uang. 3 lembar uang berapa? 1.000 rupiah. Nah, lalu uang logamnya berapa keping? Sisanya kan kalau uang 3 lembar uang 1.000 berarti kan hasilnya 3.000. Sisanya tinggal 300 rupiah. Berarti kita tukarkan nih 300-nya. Kita tukarkan 300-nya menjadi 100 rupiah. Berarti 100 rupiahnya itu ada berapa logam? Ada 3 keping. Nah, berarti kita tulis ada 3 keping logam berapa? 100 rupiah. Gitu ya. Jadi kalian kerjakan. Ini contohnya nomor 1, kalian kerjakan sampai nomor 4. Jadi kalian tukarkan uangnya ya. Kalian tukarkan uangnya menjadi uang kertasnya berapa lembar, dan uang logamnya berapa keping ya. Lanjut halaman 142. Nah, di sini sudah sampai di pembelajaran 5. Sore hari, udara cerah. Ino dan teman-teman bermain gebokan. Ino dan teman-teman bermain dengan riang gembira. Nah, bawahnya ini ada ayo membaca. Kita bacalah cerita berikut. Di sini ada cerita yang judulnya Saat Ino Asik Bermain. Tiba-tiba Arin datang. Ino menghampiri Arin. Arin mengabarkan bahwa kakek dan nenek datang. Ino gembira mendengar kabar itu. Ino pun pamit pada teman-temannya untuk pulang. Di rumah Ino memberi salam kepada kakek dan nenek. Ino lalu bergegas mandi dan berganti baju. Selesai berganti baju, Ino bercakap-cakap dengan kakek di halaman. Kakek bertanya tentang kegiatan Ino. Ino bercerita bahwa ia baru saja selesai bermain gebokan di lapangan bersama dengan teman-teman. Nah, gebokan permainan melempar dan menangkap bola. Seru sekali, kek. Tapi jika badan kita terkena bola terasa sakit. Aku dan teman-teman tidak melempar bola terlalu keras. Semua setuju untuk tidak menyakiti teman, kata Ino bercerita. Nah, di sini ada gambar Ino sedang bercerita kepada kakek. Nah, kita lanjut ke halaman 143. Di sini ada ayo menulis. Carilah 3 sikap yang dapat dijadikan contoh dari cerita di atas. Tulislah sikap tersebut. Nah, kalian cari 3 sikap dari 3 sikap yang baik yang bisa kalian jadikan contoh ya dari cerita Ino yang sudah tadi Bu Dewi bacakan. 3 ya, kalian cari 3 sikap yang baik. Lalu bawahnya ada ayo lakukan. 1. Dalam cerita di atas terdapat kata-kata berikut. Carilah lawan kata dari kata tersebut. Nah, di sini pertama ada kata datang, gembira, dekat, kecil, dan keras. Nah, ini kalian cari lawan kata dari kata datang, gembira, dekat, kecil, dan keras. Ini kalian cari lawan katanya ya. Lalu bawahnya ada buatlah sebuah kalimat dari masing-masing lawan kata tersebut. Nah, kan kalian sudah membuat kalimat dari lawan kata tadi yang ini di atas. Sekarang kalian buat kalimat dari masing-masing lawan kata tersebut. Misalkan datang. Kalau datang itu lawan katanya apa? Datang lawan katanya pergi. Nah, jadi kalian buat satu berarti kalian buat kalimat dari kata pergi. Ya. Nah, kalian buat sampai 5. Ya. Lalu yang kedua, lawan katanya apa? Kalian buat sampai 5 berarti ya yang nomor 2. Kita lanjut. Kerjakannya di sini saja ya anak-anak. Kita lanjut ke halaman
145. Nah, di sini ada ayo mencari tahu. Bacalah cerita berikut, kemudian carilah informasi identitas kerabatmu. Nah, di sini ada cerita Budi bacakan ya. Kakek dan nenek Ino adalah orang tua dari ayah Ino. Orang tua dari ibu Ino dipanggil Mbah Putri dan Mbah Kakung. Saudara atau famili dari ayah dan ibu kita disebut kerabat. Indonesia sangat beragam budayanya, salah satunya bahasa. Panggilan terhadap kakek dan nenek di setiap daerah berbeda. Ada opa, aki, atau eyang, kakung untuk panggilan kakek. Panggilan nenek juga berbeda, ada yang memanggil opung, epo, atau nyai. Ayah dan ibu punya saudara, kita menyebutnya paman dan bibi. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda. Ada yang memanggil mamang dan bibi, ada pula yang memanggil pak de dan bude, ada atau om dan tante. Nah, sini ada gambar panggilan terhadap anggota keluarga atau kerabat berbeda-beda di setiap daerah. Nah, bawaannya ada istilah sesuai identitas kerabatmu. Nah, di sini kerabat ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, ini kalian isi sesuai dengan kerabat kalian, ya. Nah, kalian isi kakek, nama kakek kalian siapa, lalu asalnya dari mana, suku apa, lalu umurnya berapa, lalu kalian memanggil kakek itu dengan sebutan siapa. Ya, kalian kerjakan sampai bawah, sampai sepupu ya. Lalu kita lanjut ke halaman 146. Nah, di sini ada ayo berlatih. Berdasarkan data usia kerabat yang telah kamu isi. Tentukan berdasarkan kelompok berikut. Nah, 1 ada balita. Nah, ini balita ini usianya dari 0 sampai 5 tahun. Lalu yang kanak-kanak ada usianya dari 5 sampai 11 tahun. Dan remaja usianya dari 12 sampai 25 tahun. Lalu dewasa usianya dari 26 sampai 45 tahun. Lalu lanjut usianya dari 46 sampai dengan 65 tahun. Dan manula, manusia lanjut usianya 65 ke atas. Nah, bawahnya ada kerabatku, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, ini kalian isi kakek kalian umurnya berapa. Lalu ini kakek kalian masuknya ke kelompok apa. Misalkan kakek kalian ini usianya 63 tahun. Berarti masuknya ke kelompok lanjut usia. Nah, ini kalian kerjakan ya. Jadi ini contohnya nomor 1. Kalau misalkan kakek kalian usianya 75 tahun, berarti masuknya ke kelompok manula. Oke. Nah, bawahnya ini ada lengkapilah cerita berikut dengan kelompok usia yang tepat. Ibu bercerita sayang kepada kakek dan nenek. Saat masih ... Menurut ibu sangat lucu. Nah, kita isi. Yang masih kosong ini kita isi dengan balita. Lalu bawahnya ketika ... setiap malam kakek mendongeng untuk ibu. Nah, ini kalian isi ya lanjutannya. Kalian isi, pokoknya kalian isi sampai dengan ibu tidak mau lagi membuat mereka sedih. Nah, yang ini tugasnya kalian kalian melengkapi cerita, lalu kalian isi sesuai kelompok usia yang tepat, ya. Kita lanjut ke halaman 147, pembelajaran 6. Selain tolong-menolong dan kerjasama, kita harus berbagi kepada sesama.
Dengan begitu dapat membuat kita hidup rukun. Hidup rukun dapat menjauhi pertengkaran. Nah, bawahnya ada ayo menyimak. Kakek dan Nenek Ino datang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh berupa bapia, kue khas dari Yogyakarta. Kue bapia yang dibawa cukup banyak. Ino meminta izin kepada ibu. Ino ingin membagi kue bapia kepada teman-temannya. Ibu mengizinkan Ino. Ibu berpesan kita hidup harus rukun, senang berbagi dan saling membantu. Nah, bawahnya ada ayo lakukan. Berikut gambar saling berbagi. Buatlah kalimat yang sesuai untuk gambar di bawah. Nah, ini ada satu. Ini ada gambar Ino sedang membagi minuman ya kepada temannya. Ini kalian buat kalimat yang sesuai dengan gambar nomor 1. Lalu yang kedua ini ada bantuan. Ada beberapa dokter sedang membantu masyarakat, warga. Ini kalian buat kalimat dengan yang sesuai dengan gambar nomor 2. Ya. Lalu, lanjut ke halaman 148. Nah, yang paling atas ada ayo menulis. Dalam hidup kita harus saling menolong. Kita juga harus saling berbagi. Contohnya menolong teman yang sedang susah dan meminjamkan barang kepada teman. Nah, bawahnya ada amatilah gambar mengenai hidup tidak rukun berikut. Ceritakan gambar dengan bahasamu sendiri di buku tugasmu. Berikan juga tanggapanmu. Nah, kita lihat ini ada gambar anak sedang jatuh dari sepeda dan ditertawakan oleh temannya. Lalu yang kedua ada anak sedang berebutan buku ya. Yang ini yang ayo menulis ini tidak usah kita kerjakan, jadi kita lanjut saja ke bawahnya yang ayo melakukan. Ayo lakukan. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang sesuai. Nah, di sini ada kata menyapa, maaf, iri, salam, meminjamkan. Nah, kita lihat nomor 1. Teman kita memiliki mainan baru. Kita tidak boleh ... Nah, ini kalian pilih dari 5 kata ini, kata mana yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1. Lanjut nomor 2, aku ... teman jika bertemu. Ini kalian pilih. Lalu 3, temanku lupa membawa pensil. Aku mempunyai pensil 2 buah. Temanku meminjam pensil padaku. Aku akan ... pensil pada temanku. Nah, ini kalian pilih kata yang tepat. Lalu 4, tanpa sengaja aku merusakkan barang teman. Aku meminta ... 5, aku memberi ... jika bertemu guru. Nah, ini kalian pilih kalimat yang tepat. Ya. Kita lanjut halaman 149. 149 ini ada ayo berlatih. Nah, kita baca ya. Kakek dan nenek akan pulang ke rumahnya. Ino dan Arin akan memberi bantuan kepada seorang anak yang memerlukan bantuan di sana. Ino dan Arin menggunakan uang tabungannya. Ino dan Arin membeli barang yang dibutuhkan anak tersebut. Nah, kita lihat. Di sini ada nomor 1. Arin membeli buku cerita seharga 12.000. Arin membeli dengan uang 20.000 rupiah. Uang kembalian diterima Arin adalah, nah, jadi kita hitung dulu. Arin ini membeli buku cerita yang harganya 12.000 rupiah. Lalu Arin membelinya dengan uang 20.000 rupiah. Berarti di sini kita harus mengerjakannya dikurangi dulu. Berarti 20.000 kita kurangi 12.000. Nah, kita hitung. Nah, ini kita kurangi dulu ya. 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0 titik. 0 kurang 2. Bisa tidak?
Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita pinjam 1 di sini. Tinggal 1. Nah, berarti ini ada 10. 10 dikurang 2 berapa? 10 kurang 2 8. 1 kurang 1 tidak ada. Berarti jadi sisa kembalian uang Arin ini 8.000. Nah, 8.000 ini kita pecahkan, kita tukarkan. Uang kembalian Arin ini 8.000. 8.000 ini kalau ditukarkan, lembar uang ribuannya ada berapa? Nah, nah, kita tulis di sini. 2 lembar uang ribuan. Nah, 2 lembar uang ribuan itu berarti ada 4.000. Nah, 8.000 kurang 4.000 berarti sisanya masih ada 2.000. Nah, 2.000 ini kita tukarkan lagi menjadi uang logam seribuan. Nah, kalau uang logam seribuan kita pecahkan, berarti ada berapa keping uang logam seribuannya? Ada 2 keping. Nah, berarti hasilnya 2 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang logam seribuan. Nah, maaf, astagfirullah. Kita ulang lagi ya, maaf ya. Budayanya nggak fokus. Nah, kita ulang. Nah, 8.000 ini kita 8.000 ini kita kurangi 4.000 berarti hasilnya 4.000 ya, tetap kok 2.000. Hasilnya 4.000. Jadi 2 keping 2 uang logam seribuannya itu berarti ada 4 keping. Maaf ya. Berarti hasilnya 2 lembar uang ribuan dan 4 keping uang logam seribuan. Bisa juga kalau 3 lembar uang 2.000-an. Kalau 3 lembar uang ribuan berarti hasilnya 6.000. Dan sisanya 8.000 kurangi 6.000, sisanya 2.000. Berarti uang logam seribuannya ada 2. Bisa juga seperti itu. Pokoknya yang penting hasilnya, uang kembaliannya hasilnya 8.000. Ya, kalian kerjakan sampai nomor 4. Maaf ya yang ini salah. Budayanya nggak fokus. Nah, kita lanjut lagi. Kita langsung lanjut ke halaman 153. Evaluasi 4. Nah, ini kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Nah, jadi untuk hari ini tugasnya agak lumayan banyak ya anak-anak. Jadi kita buka lagi bukunya halaman 137. Nah, ini tidak ada yang kalian kerjakan. Kita lanjut ke halaman 138. Ini juga tidak ada yang kalian kerjakan. Yang Bu Dewi Silang tidak usah dikerjakan. Lanjut halaman 139. Ini tidak ada yang kalian kerjakan juga. Lalu kita lanjut buka halaman 140. Nah, 140 ini yang paling atas kalian kerjakan. Yang ayo mencari tahu. Lanjut, bawahnya tidak usah. Lanjut ke halaman 141. Ayo berlatih. Kalian kerjakan. Lanjut halaman 143. Yang ayo menulis dan ayo lakukan itu kalian kerjakan. Lanjut halaman 145. Kalian isi sesuai identitas kerabat kalian. Dan halaman 146 kalian isi ayo berlatih. Halaman 147 kalian isi yang ayo lakukan. Halaman 148 kalian isi yang ayo lakukan. Atasnya tidak usah. Dan halaman 149 kalian isi ayo berlatih. Lanjut langsung lanjut ke halaman 143 evaluasi 4 ya. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, untuk hari ini
kita tidak ada PPKN. Karena apa? Karena hari ini tematiknya banyak. Jadi Bu Dewi tidak kasih kalian tugas PPKN. Ya, tapi ada materi nanti yang Bu Dewi akan bacakan. Jadi tugasnya hari ini tematik saja, ya. Kalau sudah selesai tematiknya, difoto lalu dikirim japri ke Bu Dewi ya. Kita lanjut ke materi PPKN. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.